Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahmindariati dengan NIM 200211023, Prodi Ilmu Komunikasi kelas R2. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 etika profesi. Yang pertama, pengertian profesi dan profesional. Para profesional dalam melaksanakan peran dan kegiatan utamanya sesuai dengan profesi. Pengetahuan atau keahlian yang disandangnya tersebut tidak terlepas dari etika profesi yang berkaitan dengan kode etik perilaku dan kode etik profesi sebagai standar moral. Standar moral adalah tindakan etis sesuai dengan pedoman dalam berperilaku atau bertindak sebagai profesional dalam mengambil keputusan dan prosedur yang akan dilakukannya secara objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Di samping harus memiliki keahlian, kemampuan, atau keterampilan tinggi, yang bersangkutan dituntut berperilaku baik dan berbudi luhur atau akhlakul karimah, akhlak yang tinggi. Profesi khusus. Profesi khusus ialah para profesional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Misalnya, profesi di bidang ekonomi, politik, hukum, kedokteran, pendidikan, teknik, humas, public relation, dan sebagai jasa konsultan. Terus ada profesi luhur. Profesi luhur ialah para profesional yang melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah merupakan dedikasi atau jiwa pengabdiannya semata-mata. Misalnya, kegiatan profesi di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, dan seni. Ciri-ciri profesi. Yang pertama, memiliki skill atau kemampuan. Pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki oleh orang umum lainnya, baik itu diperoleh dari hasil pendidikan maupun pelatihan yang diikutinya. Ditambah pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya sebagai profesional. Terus, yang kedua, memiliki tanggung jawab profesi dan integritas pribadi yang tinggi baik terhadap dirinya sendiri, penyandang profesi humas atau public relation maupun terhadap public klien, memimpin organisasi perusahaan, penggunaan media umum atau massa, hingga menjaga martabat serta nama baik bangsa dan negaranya. Terus yang ketiga, memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya dalam mengambil keputusan meletakkan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Memiliki jiwa pengabdian dan semangat dedikasi tinggi tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan, jasa, keahlian, dan bantuan kepada pihak lain yang memang membutuhkannya. Terus ada prinsip-prinsip etika profesi. Seorang profesional dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu berkaitan erat dengan kode etik profesi dan kode etik perilaku sebagai standar moral, tolak ukur atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peran dalam satu organisasi atau lembaga-lembaga yang diwakilnya. Di samping itu, seorang profesional public relation atau humas harus mampu bekerja atau bertindak melalui pertimbangan yang matang dan benar. Seorang profesional dapat membedakan secara etis mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukannya sesuai dengan pedoman kode etik profesi yang disandang oleh bersangkutan. Yang pertama, kemampuan untuk kesadaran etis. Kemampuan ini merupakan landasan kesadaran yang utama bagi seorang profesional untuk lebih sensitif dalam memperhatikan kepentingan profesi, bukan untuk subjektif tetapi ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Terus yang kedua, kemampuan untuk berpikir secara etis. Memiliki kemampuan berwawasan dan berpikir secara etis dan mempertimbangkan tindakan profesi atau mengambil keputusan harus berdasarkan pertimbangan rasional, objektif, dan penuh integritas pribadi serta tanggung jawab yang tinggi. Terus yang ketiga, kemampuan untuk berperilaku secara etis. Memiliki perilaku, sikap, etika moral, dan tata krama yang baik dalam bergaul atau berhubungan dengan pihak lain. Yang ketiga atau C, pernyataan humas. Pedoman bagi pejabat humas sebagai spokesman yang dikenal dengan jubir juru bicara. Secara etis, pernyataan positif tersebut pertama untuk berita, publikasi atau pesan-pesan yang bersifat positif, maka pihak humas public relation officer
dapat mengungkapkan secara terbuka kepada publiknya aspek publikasi positif. Selanjutnya, yang kedua, untuk pemberitaan publikasi atau pesan-pesan yang bernada negatif atau tidak menguntungkan nama baik perusahaan, lembaga, atau institusi atau tokoh yang diwakilnya. Disinilah peran public relation statement untuk melindunginya demi mempertahankan citra baik. Mengingat hal tersebut tidak dapat diungkapkan secara terbuka kepada publiknya, apalagi terhadap pihak pers, media massa. Hal itu untuk menghindari berita kontroversi, sensasional, hingga polemik yang tidak menguntungkan nama atau citra baik pihak yang diwakili oleh juru bicara bersangkutan. Terus yang keempat, atau D, pengembangan profesionalisme. Profesional adalah memiliki kemampuan teknik dan operasional yang diterapkan secara optimum dalam batas-batas etika profesi. Seorang profesional adalah a person who does something with great skill. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesionalisme selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan. Perlunya memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan keberadaan atau eksistensi seorang sebagai profesional secara serius dan resmi yang telah memiliki keterampilan, keahlian, pengalaman, dan pengetahuan tinggi serta manfaatnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau aktivitasnya terhadap pelayanan individu, masyarakat, lembaga-lembaga atau organisasi, dan negara. Terus yang kedua, organisasi. Kehadiran tenaga profesional tersebut sangat diperlukan, baik yang dapat memberikan manfaat, pelayanan, ide, atau gagasan yang kreatif dan inovatif, maupun yang berkaitan dengan produktivitas terhadap kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. Organisasi merupakan wadah tepat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan bagi seorang profesional. Terus yang ketiga, kriteria pelaksanaan peranan, kewajiban, dan tugas atau pekerjaan serta kemampuan profesional tersebut dituntut sesuai dengan kriteria standar profesi, kualifikasi dan teknis, keahlian memadai, pengalaman dan pengetahuan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan standar teknis, operasional, dan kode etik profesi. Terus yang terakhir ada etika penulis public relation. Yang pertama, truthfulness. Nilai-nilai kepercayaan yang selalu tertuang dalam bahan material publikasi, tidak hanya substansi. Isi penulis informasi harus lengkap, tetapi juga harus mengandung persuasif yang memiliki prinsip-prinsip etika. Terus authenticity. Keaslian atau autentik bagi pihak praktis public relation yang akan mengeluarkan informasi atau pesan-pesan persuasif lainnya yang ingin dipublikasikan melalui media komunikasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara terbuka dan dengan narasumber yang jelas. Terus yang ketiga, respect, menghargai dan menghormati martabat pihak khalayak pembaca sebagai personal yang memiliki tingkat perbedaan kemampuan intelektual tertentu, itu tetap memperoleh informasi yang layak seperti yang diinginkan sama dengan pembaca yang terdidik lainnya. Terus ekuitas atau hak kewajaran dalam berprinsip keadilan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan-pesan persuasif yang baik kepada khalayak publiknya untuk menghindarkan sasaran kritikan dan pesan terlalu berlebihan. Mungkin itu yang bisa saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.